saking tawakalnya Nabi Musa, nanti tak baca teksnya aslinya di kitab Ihya. Saking tawakalnya Nabi Musa, ketika sakit tidak mau berobat. Dan bangsa Israel karena mulai dulu terpelajar sudah tahu sakit itu obatnya seperti ini. Mungkin bedanya dulu tidak perlu ke puskesmas, tidak perlu ke apotek, tidak perlu bayar karena dulu zaman orang ikhlas. Jadi kalau mengobati ya tidak perlu bayar, yang jadi dokter juga tidak perlu merasa harus dibayar. Memang dulu era ikhlas. Sekarang kalau ikhlas jadi ribet. Akhirnya penyakit itu tidak sembuh-sembuh. Sampai lama tidak sembuh-sembuh. Dan ketika Nabi Musa menjustifikasi dirinya bahwa dia atas nama tawakal, oleh Allah ditegur, apakah kamu Musa ingin membatalkan, ingin mengcancel, ingin menggagalkan hikmah yang saya buat? Jadi intinya ada bahan tertentu yang dari awal didesain Allah untuk obat tertentu. Sehingga kalau kamu tidak percaya fungsi-fungsi itu sebagai obat, berarti Anda tidak percaya hikmah yang saya ciptakan. Sehingga cerita akhirnya Nabi Musa harus meminum obat itu dan menjadi sembuh. Sehingga itu dibabkan oleh Imam Ghazali bahwa at-tadawi la yunafi tawakkul, bahwa berobat itu tidak berlawanan dengan tawakal. Tapi ada cerita kedua juga di beberapa khazanah itu masih tentang Nabi Musa. Suatu saat beliau sakit gigi. Ya namanya orang sakit ingin berobat. Tanya sama Allah, dikasih resep, disuruh ngunyah rumput tertentu. Dan itu jauh sekali dari tempat Nabi Musa. Setelah beliau datang ke tempat itu dan mengunyah rumput itu sembuh. Suatu saat Nabi Musa itu sakit lagi. Enggak konsultasi lagi dengan Allah, tapi langsung punya rumput itu, tapi tambah sakit. Akhirnya protes sama yang bikin resep, yaitu Allah. Dalam hal ini Allah, bukan dokter, langsung Allah. Ya Allah, ini sesuai resep jenengan, kenapa tambah sakit? Tapi kata Allah, dulu kamu percaya saya, sekarang percaya rumput. Ya sudah, minta obat sama rumput. Jadi akhirnya ya sudah seperti itu. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa obat ya tidak segala-galanya, bahwa tawakal juga jangan menjadikan kita tidak berobat. Itu khazanah yang saya baca dari kitab Al-Ihya dan beberapa kitab. Di sini di kitab saya di halaman 380 juz 4 kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di sini diantaranya dijelaskan wadat arabatul ulama. Di sini disebut anna Musa alaihissalam i'talla bi'illatin. Fadakhul Ali Banu Israila fa'arafu illatahu faqalu lahu law tadawaita bikada la barita. Jadi ketika Nabi Musa sakit dijenguk komunitas Bani Israel, mulai dulu orang Israel memang sudah maju. Mereka bilang law tadawaita bikada la barita, engkau berobat dengan obat ini pasti engkau akan sembuh. Faqala la atadawa hatta yu'afiyani wa min ghairi dawain. Saya tidak akan berobat sehingga Allah menyembuhkan saya tanpa harus berobat, karena Allah ala kulli syai'in qadir, Allah mampu melakukan apa saja. Faqalat illatu. Kemudian penyakit itu tambah menjalar, tambah sakit. Orang-orang Israel datang lagi. Faqalu lahu inna dawa hadhillah ma'rufun mujarrad. Jadi mulai dulu yang namanya obat itu syaratnya harus dua, ma'ruf dan mujarrad. Penyakit Anda ini bisa diobati dengan obat yang sudah dikenal di kalangan medis, mujarrad dan sudah diuji coba. Jadi mulai dulu aturan obat memang harus sudah uji coba mujarrad. Makanya di kalangan kiai itu yang rodo-rodo dukun itu kitab namanya mujarrobat. Itu buat di dunia kiai terkenal sekali kitab mujarrobat. Memang syaratnya apa? Berobat itu harus dalam terbukti. Wa inna nataja wa bihi fanabro. Kita sudah sering menggunakan itu dan kita sembuh. Makanya sekarang ada uji coba, uji klinis. Terus ada relawan yang diuji coba karena memang ukurannya harus mujarrad. Wa inna natada wa bihi fanabro. Fakola kata Nabi Musa, la atadawa, saya akan berobat. Terus di sini dijelaskan fa'auhawallahu ta'ala ilaihi, karena Nabi Musa seorang nabi diberi wahyu. Wa izzati wa jalali la abroktuka hatta tatadawa bima dakaruhu laka. Jadi ini nabi juga harus kadang medis. Kata Allah, demi keagunganku, kamu tidak akan sembuh sehingga kamu mengkonsumsi obat yang diresepkan para dokter itu.
Kadang-kadang kiai juga harus duduk sama dokter. Jadi ya kali ini saja jangan sering-sering. Jadi jelas kalimatnya itu wa izzati wa jalali la abratuka hatta tatada wa bima dakaru bulaka. Dakaru itu kalau dalam ilmu nahwu itu yang mereka resepkan ke kamu. Jadi kamu harus konsumsi obat yang diresepkan oleh para dokter. Terus faqala lalu dawuni bima dakartum. Setelah itu Nabi Musa bilang, wahai para Bani Israel, silakan sekarang saya obati dengan apa yang kalian resepkan. Fada wahu fabar. Mereka mengobati Musa dengan resep itu, kemudian dia sembuh. Nah, ketika dia sembuh, Nabi Musa itu kan bawaannya protes karena orang Israel dia. Bawaannya protes. Fa'ujata fi nafsihi min dzalik. Lalu Nabi Musa itu gamang. Ini Tuhan katanya ala kulli syai'in qadir, menyembuhkan saya harus lewat obat itu. Jadi mulai dulu. Nah, dia karena didikan tauhid. Agak tauhid mungkin garis keras atau garis lurus tidak tahu. Pokoknya tauhidnya itu agak keras. Ini Tuhan mau menyembuhkan saya harus lewat dokter, harus lewat konsultasi, harus lewat obat. Adalah Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa. Makanya fa'ujata fi nafsihi min dzalik. Dia agak gedumel. Kok gitu, ngapain gitu, ngapa bisa tambah itu semua. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi aratta antu betila hikmati bitawakkulika. Musa, kamu ingin menggagalkan skenario saya. Misalnya Allah bikin jahe misalnya untuk mengangkat badan misalnya. Bikin ini untuk ini. Kamu sama juga ingin mengcancel, membatalkan apa yang saya program. Allah kan tentu bikin dokter untuk mengobati. So, dokter kon macul gitu. Ya kan semua itu diatur sedemikian rupa. Ya di mana-mana kan fungsi apa makanan atau fungsi apa kan sesuai fungsi yang diinginkan Allah. Nah, kalau kamu anti berobat berarti anti hikmah atau anti fungsi, menggagalkan hikmah yang sudah saya rencanakan. Akhirnya Nabi Musa ini yang tawakal itu bukan harus berhadapan-hadapan dengan medis. Medis juga tidak harus menghilangkan tawakal. Karena ketika kita berobat sebetulnya hanya kita pakai sesuatu yang oleh Allah memang didesain untuk penyembuhan. Jadi makanya terus Nabi Musa dijawab oleh Allah, aratta antu betilah hikmati bitawakul. Kamu jangan mentang-mentang Nabi kemudian Anda hanya tawakal, kemudian Anda membatalkan atau tidak percaya terhadap hikmah yang saya ciptakan pada sesuatu. Jadi intinya dari referensi-referensi ini kelihatan sekali bahwa berikhtiar itu tidak mengganggu tawakal. Tawakal juga tidak boleh sampai mengganggu ikhtiar. Nah, kemudian yang terakhir yang keempat saya pesan ke semua tim medis, tetap sisi kelemahan manusia itu kita jaga. Tapi ya tidak harus medis kiai ya, karena Allah itu paling tersinggung ketika seseorang itu merasa kumur. Karena tadi sudah saya katakan, apa artinya kesehatan kita terjaga, tapi secara politik kita tidak stabil. Akhirnya ada satu gima, saling tikam, saling kios sosial. Begitu juga apa artinya politik stabil, semuanya stabil, tapi orang minum minuman yang memabukkan, akhirnya di luar sadar merkosa, di luar sadar membunuh, di luar sadar bahwa kecelakaan di mana-mana karena nyepet dalam keadaan mabuk. Apa saja yang menjadikan penjagaan nyawa manusia. Jadi di antara akidah Ahlussunnah itu hifdzun nafsi, bahwa jiwa manusia harus dijaga sedemikian rupa. Sampai narkoba diharamkan karena potensinya juga pembunuhan. Orang tidak niat bunuh gara-gara kena pengaruh narkoba, gara-gara kena pengaruh narkoba mukanya ngawur, nabrak orang lain. Dan begitu seterusnya. Begitu juga orang terlalu mabuk cinta, mabuk harta, itu juga orang-orang yang akhirnya menghalalkan segala cara. Gara-gara itu korbannya jadi dendam, jadi biaya sosial. Apapun itu dari segi sosial manusia, belum sistem alam. Gara-gara kita perlu serampangan ekosistem rusak alam ini bisa menjadi hancur. Makanya Allah sering mengingatkan, amin tuman fisama ayakhsifa bikumul ardo faidahiyat amur, bahwa bumi yang kita injak, yang kita pakai ini punya bumi yang sangat rentan, karena di bawah ini ada magma, ada minyak, ada macam-macam. Yang potensinya itu hidup, bukan abadi. Jadi semua desain bumi ini potensinya malah hidup, bukan abadi. Sama potensinya alam langit itu jatuh, bukan diam di sana. Sehingga kita selamat sampai sekarang itu piro-piro, Jawa itu piro-piro.
Sehingga Allah selalu mengingatkan kamu bersyukur sama saya. Kalau saya sudah ingin menghancurkan, kata Allah, kalau kamu pasti hancur semua. Karena dijatuhkan satu meteor saja bisa jadi bahaya. Laut ditumpah, jauh-jauh jadi abrasi atau jadi tsunami sudah jadi bahaya. Jadi saya mohon meskipun yang kita ada di sekarang COVID, sebetulnya bahaya mengancam manusia itu apa saja. Ini yang selalu diingatkan Allah di ayat Qul wal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yuhiqa ba'dakum as-sabar. Katakan Allah adalah zat yang mampu dan setiap saat bisa menurunkan azab baik dari langit, misalnya meteor jatuh atau Mars jatuh, atau dari bumi, misalnya terjadi likuifaksi.